Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Sesungguhnya aku menurunkannya, maksudnya menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadr. Jadi sebetulnya namanya itu adalah Lailatul Qadr atau malam Al-Qadr, ya, bukan malam Lailatul Qadr. Kalau malam Lailatul Qadr, ya berarti kita mengulang malamnya. Malam, Lailah itu artinya malam juga, Al-Qadr, baru namanya itu Al-Qadr. Ya, seperti judul ayat ini, Al-Qadr. Yang artinya, saking berharganya malam ini, sampai artinya itu banyak. Dan memang bahasa Arab itu begitu ya. Bahasa Arab itu kalau sesuatu yang berharga itu memiliki nama yang banyak. Atau satu maknanya macam-macam. Al-Qadr maknanya yang pertama adalah kemuliaan. Karena Al-Qadr itu artinya derajat yang tinggi. Maka Lailatul Qadr maknanya adalah malam yang memiliki derajat yang tinggi. Malam yang memiliki kemuliaan. Atau bisa juga maknanya adalah Lailatul Qadr. Al-Qadr itu bisa juga maknanya adalah sempit. Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya jumlah malaikat yang turun di malam itu aktsar min adadil hasa. Lebih banyak daripada jumlah kerikil batu yang ada di bumi ini. Saking banyaknya malaikat yang turun sampai buminya itu sempit. Itu salah satu makna Al-Qadr, malam yang sempit. Atau bisa juga makna sempit itu adalah maksudnya apa? Malam itu ya cuman satu aja. Jadi sebulan penuh malam itu cuman ada satu harian, dari maghrib sampai isya. Itu waktu yang sempit itu. Ini diantara makna Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran yang Allah turunkan di Lailatul Qadr itu. Di sini kembali kepada Al-Quran fi Lailatul Qadr. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan berkah. Sudah Ramadan ini bulan berkah, tambah lagi Lailatul Qadar, keberkahan khusus dari Allah. Jadi berkah di dalam berkah. Allah turunkan Al-Quran di malam tersebut. Loh, gimana itu? Al-Quran kan turunnya bertahap. Pertama kali turun, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, di Gua Hira. Kemudian turun lagi Al-Mudaththir. Kemudian turun macam-macam itu. Ada tabbat yada abi lahabi wa tab, ya, setiap momen turun Al-Quran. Kok di sini disebutkan turun di malam Lailatul Qadar? Maksudnya apa? Maksudnya adalah Al-Quran secara jumlatan wahidah, secara satu paket 30 juz itu Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz, ya, ke Baitul Izzah, ke langit dunia, langit yang paling dekat sama kita ini. Namanya Baitul Izzah. Sebelumnya Al-Quran ini tertulis di Lauhil Mahfuz. Ada di Lauhil Mahfuz, di atas langit ke-7. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan
melalui malaikat Jibril ke langit dunia yang paling dekat ini. Jumlatan wahidah 30 juz. Baru kemudian dari langit bumi itu sama Allah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamnya itu dicicil, Pak. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ya, laula unzila hadzal Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir itu mengatakan, kenapa kok Al-Quran ini harus dicicil keluarnya? Kenapa kok nggak langsung satu bendel aja? Ini ya sekali lagi ya, ini alasan orang-orang kafir aja. Kalaupun turun satu paket juga mereka nggak akan percaya. Laula nuzila hadzal Qur'anu jumlatan wahidah. Kenapa kok nggak satu paket langsung? Kata Allah apa? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Begitulah cara kami agar kami mengokohkan hatimu ya Muhammad. Setiap Rasulullah agak ya, ngedon. Rasulullah sendirian loh, dikeroyok sama orang Arab yang cerdas, hebat. Jangan dikira ya, ada yang bilang orang Arab nggak bisa nulis, nggak bisa belajar, nggak bisa membaca. Justru nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu karena baca dan nulis itu aib buat mereka. Mereka mengandalkan hafalan. Sekali dengar itu hafal, cerdas mereka. Menurut mereka orang yang nulis itu orang yang lemah, berarti hafalannya nggak kuat berarti. Paham ya Pak ya? Jadi Rasulullah ini muncul di tengah-tengah bangsa Arab yang cerdas. Bangsa pilihan. Dihajar Rasulullah dengan syair, dihina segala macam. Setiap Rasulullah ngedon, turunkan semua Allah. Contohnya apa? Abu Lahab. Yang mengatakan Rasulullah SAW, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad. Alihadza jama'atana. Apakah hanya karena urusan sepele ini kau panggil kami semuanya? Allah turunkan, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Dibangkitkan semangatnya Rasulullah SAW. Jeda antara Al-Mudaththir dan juga Wadduha itu panjang jedanya itu. Lama. Nggak turun Al-Quran. Sampai sedih Rasulullah. Sampai dihina semua orang-orang kafir. Ya Muhammad, ara ana syaitanaka qad qalak. Setan yang biasa merasuki dirimu sudah pergi ya? Iya, Rasulullah nggak bisa jawab. Diturunkan sama Allah Wadduha. Demi waktu duha, demi cahaya di waktu duha. Wal-laili idza saja, dan demi malam bila datang kegelapannya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu enggak akan pernah meninggalkanmu ya Muhammad. Wa ma qala, dan tidak pernah membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ketahuilah ya Muhammad bahwasanya kehidupanmu di akhirat nanti lebih baik daripada kehidupanmu sekarang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhanmu akan memberikan kepadamu balasan yang besar sehingga engkau pasti akan ridho dengan balasan tersebut. Oh, besar artinya Rasulullah. Rasulullah dibilang enggak punya anak. Ya Muhammad, innaka abtar. Ma araka illa rajulun mabtur. Engkau ini orang yang enggak punya keturunan ya Muhammad. Sebentar lagi kau mati dan enggak akan ada yang menyebut namamu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku berikan kepadamu Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang menghinamu itulah orang yang terputus. Benar, yang menghina Rasulullah sebentar lagi mati, enggak ada yang menyebut namanya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat namamu ya Muhammad. Diangkat namanya, disejajarkan sama Allah. Setiap azan asyhadu an la ilaha illallah, bukan sejajar ya, tapi setelah Allah pasti namanya Rasulullah disebut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dicicil sama Allah, tujuannya apa? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak, supaya kami kokohkan hatimu. Warattalnahu tartila, dan kami turunkan perlahan-lahan. Maka turunnya satu paket itu di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Allah kalau sudah mengatakan wa ma adraka, tandanya Allah mau menyita perhatian kita. Tahu nggak kalian apa itu Lailatul Qadar? Dan tandanya Allah mau kasih jawabannya sebentar lagi. Apa jawaban Allah? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, yang namanya malam Qadar ini, malam yang mulia ini, khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini juga para ulama bermacam-macam mentafsirkannya. Ada yang mengatakan bahwasanya Rasulullah menceritakan kepada para sahabat cerita salah seorang Bani Israel yang dia setiap siang, setiap pagi perang jihad fisabilillah. Malamnya sholat malam. Terus begitu 80 tahun. Nggak pernah maksiat.
Maka para sahabat kagum sama orang itu, ya Allah hebat banget ya Rasulullah ya. Gimana tuh kita bisa nggak ya tuh ya Rasulullah kayak begitu ya Rasulullah? Maka Allah turunkan ini. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beribadah di Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ibadahnya seorang hamba di alfi syahr, 1000 bulan tanpa adanya Lailatul Qadar. 1000 bulan nggak ada Lailatul Qadarnya, nggak pakai maksiat. Lebih bagus ibadahnya orang di malam Lailatul Qadar daripada pahalanya orang yang 80 bulan ini. Allahu Akbar. Ada yang mengatakan juga bahwasanya Rasulullah sedih ya ngelihat umur umatnya yang cuma 60 sampai 70 tahun. Sedangkan umur umat sebelumnya 100, 200 bahkan 1000 tahun. Sedih Rasulullah, ya Allah gimana umatku bisa menyusul mereka ya Allah. Maka semua Allah dikasih ini. Allahu Akbar. Nikmat yang luar biasa menunjukkan bahwasanya umatnya Rasulullah ini umat yang diangkat betul-betul sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kemudian bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar itu juga perlu saya bahas sedikit ya. Kata para ulama di antara Imam Syafi'i kemudian juga yang lain ya mengatakan bahwasanya orang yang sholat maghrib berjamaah di masjid, isya berjamaah di masjid, subuh berjamaah di masjid, maka dia telah mendapatkan bagiannya di malam Lailatul Qadar. Satu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, maka baginya pahala setengah malam, bangun malam setengah malam ya. Kalau dia subuhnya di masjid berjamaah, dapat pahala setengah malam lagi. Jadi seakan-akan dia bangun malam full. Kemudian juga kata Rasulullah SAW, man shalla ma'al imami hatta yansarif falahu ajru qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam, sholat tarawih sampai selesai, maka baginya pahala semalam full. Berarti kalau sholat isya di masjid, tarawih di masjid sampai selesai, subuh di masjid, dapat pahala 2 malam. Ibadah 2 malam. Kalau pas sama Lailatul Qadar, diterima sama Allah, ikhlas, Allahu Akbar. Makanya di zaman Rasul ada seorang sahabat, ada 2 orang sahabat, yang satu jihad meninggal. Jihad syahid. Yang satu lagi tahun depan baru meninggal. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ngimpi ngelihat mereka berdua di surga. Tapi yang meninggalnya akhir itu, padahal yang meninggal akhir bukan jihad fisabilillah, yang awal yang jihad. Yang ini justru apa? Lebih tinggi derajatnya. Maka Rasulullah tanya, si Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah kok bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mimma ta'jabun? Kenapa kalian bingung? Awalaysa qad dakhala fi Ramadan? Bukankah dia telah masuk dalam bulan Ramadan? Maka sungguhnya bulan Ramadan itulah yang menjadikan derajat orang tersebut ya beda. Sampai katanya apa? Sama seperti langit dan bumi jaraknya itu. Yang ini dapat Ramadan, yang ini nggak dapat. Kemudian hebatnya lagi di Lailatul Qadar ini, tanazzalul malaikah, malaikat turun. Malaikat-malaikat turun. Waruh ini juga tafsirnya macam-macam. Ada yang bilang malaikat Jibril maksudnya. Ada yang bilang ruh ini jenis malaikat yang lain. Jenis malaikat yang mengawasi para malaikat. Jadi malaikat yang khusus derajatnya tinggi. Itu ruh. Turun pada malam Lailatul Qadar, para malaikat dan juga ruh ini. Ada yang bilang Jibril, ada yang bilang juga malaikat yang lain. Bi'izni rabbihim. Mereka turun ke dunia ini dengan izin Allah. Dengan izin Rabbihim, dengan izin Tuhannya. Min kulli amr, membawa urusan yang penting. Jadi malaikat turun itu pakai izin, Pak. Jadi nggak ada tuh orang terus tiba-tiba saya ngeliat malaikat, foto terus tahu ada malaikat. Ya, Masjid Nabawi, masuk YouTube malaikatnya. Malaikat nggak main-main kalau turun, nggak kayak kita, urusan-urusan nggak penting, nggak ada. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, malaikat mengatakan, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Kita nggak akan turun kecuali dengan perintah Allah. Turunnya juga apa? Bi'idni rabbihim, dengan izin Allah, min kulli amr, membawa urusan yang penting, membawa urusan besar. Urusan apa itu? Kata para ahli tafsir apa? Disambungkan dengan firman Allah yang lain, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu sama Allah ditentukan perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang bijaksana. Allah punya
keputusan-keputusan yang penting yang turun di Lailatul Qadar untuk maslahat hambanya sampai setahun ke depan. Di antaranya ajalnya bagaimana, rezekinya bagaimana. Itu waktu malaikat menyalin dari Lauhil Mahfuz ke takdir yang ada di tangannya malaikat itu. Urusan-urusan penting. Dan malaikat juga disebutkan bahwasanya mereka mengaminkan doanya orang-orang yang bangun di malam Lailatul Qadar. Mendoakan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, salamun. Dan malam ini saking berkahnya dia, keselamatan Allah itu memenuhi malam tersebut. Hatta matla'il fajr, sampai fajar. Jadi disebutkan bahwasanya sihir itu nggak mempan di Lailatul Qadar. Dan juga rencana-rencana jahat yang diatur sama para penjahat itu gagal. Allah gagalkan di malam Lailatul Qadar. Salamun, malam yang penuh dengan keselamatan. Hiya, malam tersebut hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Dari maghrib sampai fajar. Di antara tandanya apa? Kata Rasulullah SAW, malam tersebut di antara tandanya adalah malam yang tenang, ya, nggak dingin, nggak panas. Kemudian juga bintang itu dilarang untuk ditembakkan di malam tersebut. Bintang di antara fungsinya untuk syihab, sebagai panah. Maka nggak ada panah yang lewat, panah bintang yang lewat di malam itu. Kemudian juga pagi harinya matahari itu akan terbit merah, cahayanya akan redup, cahayanya pelan, seperti bulan purnama kata Rasulullah SAW. Ya, disebutkan bahwasanya itu karena apa? Masih tertutup dengan sayapnya para malaikat yang balik ke atas langit. Dan malaikat yang balik itu disebutkan bahwasanya malaikat tersebut di setiap langit itu di-stop sama malaikat-malaikat yang nggak ikut turun. Malaikat ini banyak jumlahnya, ya, nggak semua turun. Ada juga yang nggak turun. Begitu malaikat yang habis turun tadi malam itu sampai di langit pertama di-stop. Kabarin kita dulu. Gimana kabarnya fulan? Gimana rezeki gimana? Bapak siapa namanya, Pak? Sampean siapa namanya? Gimana Pak Khairul Anam gimana? Sampean? Gimana Pak Gunawan? Itu malaikat itu tanya satu persatu. Gimana fulan? Gimana fulan? Ternyata kenal, Suf. Allah. Malaikat itu tahu. Jadi ternyata kehidupan kita di dunia ini yang kita penuhi dengan permainan, hal-hal yang sia-sia, itu ternyata kehidupan kita ini itu sangat penting dan dianggap serius oleh Allah dan juga para malaikatnya. Jadi malaikat itu kenal kita semua, satu persatu mereka tahu. Fulan tahu semuanya. Allahu Akbar. Sampai langit kedua, gitu lagi. Dikerubutin sama malaikat langit kedua. Tolong kabarin kita. Gimana? Si fulan gimana? Tahun lalu dia sholat, sekarang gimana? Allahu Akbar. Itu diantara faedah yang bisa disampaikan pada malam Lailatul Qadar. Dan tentunya malam Lailatul Qadar ini nggak didapatkan oleh orang yang tidak memulai Ramadannya dengan baik. Makanya kalau kata para ulama, Ramadan itu waktu untuk memanen. Nanamnya kapan? Nanamnya dari Rajab dan Sya'ban. Orang yang menanam dari Rajab dan Sya'ban, maka di bulan Ramadan dia akan panen amal. Sama juga, Lailatul Qadar begitu juga. Yang mulai awal Ramadannya malas-malasan, anak nggak mau ngapa-ngapain deh, biar anak malas saja. Nanti Lailatul Qadar baru anak bangun. Nggak akan bisa. Nggak dapat. Jadi dari sekarang. Doa sama Allah, minta biasakan dari sekarang. Terus, insya Allah yang istiqomah, 10 hari dia full sholat di masjid, sholat tarawih sampai selesai, maka pasti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Dan orang kalau dapat Lailatul Qadar, nggak ada tanda-tanda spesial, nggak ada Pak. Terus pagi harinya jadi tambah ganteng, jadi tambah putih, bersinar, nggak ada. Sehingga nanti disamperin, fulan, ayo kita ke rumahnya. Ayo kita ke rumahnya, kenapa? Itu habis dapat malam Lailatul Qadar. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ada kan yang bilang kan kalau orang soleh wajahnya bercahaya, kalau penjahat wajahnya gelap. Itu yang bisa ngeliat ulama itu. Kalau kita nggak kelihatan, ketutupan sama dosa kita. Kalau ulama tahu, ini orang soleh. Ini orang jahat tahu. Kalau kita nggak, jadi jangan, ya, nggak ada itu. Fulan habis dapat Lailatul Qadar itu nggak ada tanda-tandanya. Tandanya, ya, sebagaimana kata para ulama, tanda Ramadan seseorang itu diterima, dia akan menjadi tambah soleh lagi. Karena ketaatan itu balasan yang disegerakan sama Allah adalah dia dikasih taufik untuk mengerjakan ketaatan setelah itu. Terus dituntun terus sama Allah. Amal solehnya selesai, dituntun untuk amal soleh yang lain. Amal soleh yang lain terus sampai dia mati.
Ini tanda amal seorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.